Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Serangan pun benar-benar terjadi pada Kamis 24 Februari. Sementara itu Indonesia mengambil sikap atas terjadinya perang tersebut. Presiden Joko Widodo pun menyerukan untuk menghentikan perang melalui akun Twitternya. Dikutip dari Kompas.com, cuitan Presiden Jokowi disampaikan secara singkat tanpa memberi konteks mengenai kondisi peperangan yang terjadi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengungkapkan 4 sikap pemerintah terhadap eskalasi konflik di wilayah tersebut. Sikap yang diambil Indonesia diantaranya mengecam segala tindakan yang merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. KBRI Kiev juga telah menyiapkan skenario untuk menyelamatkan 138 warga negara Indonesia yang ada di Ukraina. Pada tahap awal, Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kiev telah membangun komunikasi dengan 138 WNI melalui WhatsApp Group. Sementara itu, Faizasyah juga mengatakan serangan militer Rusia ke Ukraina akan berdampak terhadap Indonesia, terutama di sektor perdagangan dengan kedua negara. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menekankan agar negara-negara di dunia tidak menambah persoalan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pasalnya, perang antara Rusia dan Ukraina akan mempersulit proses pemulihan, baik dari sisi kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Ada 4 butir poin yang kita sampaikan. Saya bacakan saja. Butir pertama, prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan. Kedua, menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. 3. Menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. 4. KBRI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Invasi Rusia ke Ukraina terus berlanjut. Perang sengit kedua kubu ini untuk memperebutkan ibu kota tersebut. Pada Sabtu 26 Februari pagi, tentara Ukraina mengumumkan mereka berhasil memukul mundur serangan Rusia di Kiev. Ibu kota Ukraina diserang beberapa jam setelah Presiden Volodymyr Zelensky memperingatkan Rusia akan berusaha memperebut Kiev sebelum fajar. Invasi Rusia ke Ukraina ini terjadi sejak Kamis 24 Februari setelah diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sejauh ini dampak Rusia invasi Ukraina membuat lebih dari 50.000 orang mengungsi hanya dalam 48 jam, sehingga memicu kekhawatiran akan perang dingin baru di Eropa. Negara-negara barat mengumumkan sanksi pribadi yang menargetkan Putin ketika tentaranya maju Ukraina, sementara Zelensky mendesak negara itu untuk mempertahankan diri. Zelensky yang sebelumnya menyerukan tanggapan lebih kuat dari barat mengatakan dia sudah berbicara dengan para pemimpin termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Warga sipil yang bersiap menghadapi pasukan Rusia bersenjata lengkap mengumpulkan senapan serbu dan didesak oleh Kementerian Pertahanan Ukraina untuk membuat bom Molotov dan menetralisir musuh. Di pusat kota Kiev, wartawan AFP mendengar ledakan keras pada Sabtu pagi. Sebelumnya pada Sabtu, militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang salah satu unit militer di Victory Avenue di Kiev, tetapi serangan itu dapat digagalkan.
Mereka juga melaporkan insiden lain di barat laut ibu kota. Saya mensiarkan perang Ukraina sama Rusia. Ini perang nyata, bukan main-main ini. Banyak matian ribuan orang di Ukraina sekarang ini.